Hasil sidang terakhir kemarin tanggal 10 Januari 2023, agendanya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, 2 orang dalam perkara nomor 23 ya, PT UN Jayapura. Kemudian untuk agenda berikutnya nanti lanjut pemeriksaan saksi tambahan dari penggugat 1 orang, kemudian dari pihak tergugat sudah cukup untuk menghadirkan saksi. Jadi saksi yang dihadirkan oleh tergugat kemarin tanggal 10 ada 2 orang. Ada 2 orang saksi yang kapasitasnya memberikan keterangan terkait masalah penerimaan surat keberatan administratif dari pihak penggugat. Dalam keterangannya dari pihak saksi tergugat, salah satu saksi kemarin memberikan keterangan terkait masalah penerimaan amplop surat dari kuasa hukum penggugat. Jadi amplop surat itu mengakui bahwa isi amplop surat itu ada 3 surat di dalamnya. Jadi ada surat somasi ketiga, ada surat keberatan administratif, dan terlampir surat kuasa. Kemudian mengakui bahwa telah menandatangani bukti tanda terima surat dari yang diserahkan oleh kuasa hukum dari pihak tergugat. Jadi mengakui bahwa yang menerima adalah saudara lupa nama saksinya kemarin. Yang jelas dia mengakui bahwa telah menerima 3 surat isi dalam 1 amplop. Kemudian salah satu saksi yang kami tidak terima kemarin adalah yang kapasitasnya memasukkan nomor registrasi surat. Yang satu saksi mengakui telah menerima 3 surat, yang saksi satunya mengakuinya hanya 2 surat yang diterima, yaitu surat somasi ketiga dan terlampir surat kuasa, dan tidak mengakui kalau ada surat keberatan administratif yang sama-sama berada di dalam 1 amplop. Itu yang kami tidak terima. Sementara kedudukan atau keberadaan antara saksi yang satu dengan saksi yang kedua itu mereka berada dalam 1 ruangan dan mereka memiliki fungsi yang sama di bagian umum, bagian penerimaan surat. Dan kami dari pihak kuasa hukum penggugat telah menanyakan juga terkait masalah tupoksi mereka sebagai bagian umum di kantor pemerintahan daerah Kabupaten Kerom. Jadi tupoksi mereka telah menjelaskan bahwa tugas mereka adalah menerima surat, mengantar surat, dan memasukkan nomor registrasi surat yang telah mereka terima. Nah, saya menanyakan apakah kedua saksi ini mereka telah mengikuti pelatihan terkait prosedur atau SOP yang berlaku di kantor Pemda Kabupaten Kerom, tata cara menerima surat dan mendistribusikan surat yang telah mereka terima, atau mendisposisikan ke bagian-bagian yang dituju sesuai dengan tujuan surat yang dimaksud. Mereka juga mengakui bahwa dilakukan pelatihan terkait masalah tugas dan fungsi mereka di bagian umum sebagai penerima surat dan mengantar surat dan mendisposisikan surat ke bagian-bagian yang dimaksud. Nah, ini kami lihat bahwa
ini salah satu birokrasi yang yang sangat tidak terkontrol dengan baik. Karena apa? Karena akan banyak kejadian orang-orang yang atau instansi-instansi yang menyurat ke pemerintahan Kabupaten Kerom dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Karena setelah menanyakan terkait masalah SOP-nya seperti apa, mereka tidak paham, tapi mereka mengakui bahwa telah mengikuti pelatihan dan ada aturannya. Ada aturan yang harus mereka patuhi, tapi aturan itu mereka tidak paham aturannya seperti apa. Itu yang masih mengganjal untuk terkait masalah kinerja yang tidak profesional. Untuk langkah-langkah selanjutnya, ini inti gugatan kan terkait masalah surat keputusan Bupati pengangkatan PLT kepala kampung ya. Jadi di situ tentunya yang kami menjadi titik fokus gugatan itu adalah terkait masalah aturan-aturan yang tidak diindahkan, yang dilanggar oleh Bupati Kerom selaku tergugat di sini. Karena apa? Posisi penggugat di sini adalah sebagai calon kepala kampung terpilih yang telah dikeluarkan berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan kepala kampung dan telah diajukan kepada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung dan juga ditindaklanjuti di bagian hukumnya. Nah, kemudian yang menjadi masalah yang dipermasalahkan oleh pihak tergugat adalah terkait masalah ijazah. Ini terkait masalah ijazah. Ijazah kami telah buktikan bahwa ijazah yang digunakan pada saat pendaftaran adalah sah, adalah administrasi yang sah, adalah ijazah yang sah. Kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat, menguatkan bahwa ijazah tersebut adalah ijazah yang sah, bukan ijazah palsu. Dikuatkan juga dengan keterangan dari sekolah asal si penggugat. Nah, langkah-langkah ini, upaya-upaya ini adalah upaya untuk menggagalkan pelaksanaan pelantikan. Sehingga langkah-langkah yang kami ambil salah satunya adalah membuat laporan pidana di Polda terkait masalah pencemaran nama baik dengan beredarnya ijazah yang katanya adalah ijazah palsu yang digunakan oleh si penggugat. Maka kami melaporkan yang memberikan informasi yang mengedarkan berita itu kepada masyarakat. Dan saat ini dalam tahap penyelidikan di Polda Papua. Kemudian kami melaporkan juga terkait masalah membuat surat palsu, yang mana surat palsu yang dimaksud di sini adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerom yang telah mengeluarkan surat keterangan bahwa ijazah yang digunakan oleh Pak Saryono selaku penggugat di sini adalah ijazah palsu, dengan cara merubah nomor ijazah, nomor induk ijazah dirubah yang dari aslinya, kemudian mereka menuangkan nomor yang tidak sesuai dengan aslinya di dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini jelas bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh dari Dinas Pendidikan maupun pihak-pihak yang telah membuat berita-berita palsu dengan cara mengedarkan berita bohong bahwa ijazah yang digunakan oleh saudara Saryono selaku penggugat adalah ijazah palsu. Sehingga di sini dijadikan alasan oleh Bupati untuk tidak melakukan pelantikan kepada penggugat selaku
calon kepala kampung terpilih di Kampung Iviavia Arso Barat Kabupaten Kero. Seperti itu. Untuk di sidang tanggal 10 kemarin, di tanggal 10 Januari 2023, karena kapasitas saksi yang dihadirkan adalah sebatas memberikan keterangan terkait masalah penerimaan surat upaya administratif atau surat keberatan yang telah dilayangkan oleh penggugat kepada Bupati, sehingga tidak dibahas secara meluas, sebatas membahas terkait masalah bukti surat administratif yang telah dilayangkan oleh penggugat kepada Bupati. Seperti itu.